Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang analisis pengamatan lingkungan eksternal dan internal. Dalam menganalisa suatu lingkungan internal dan eksternal, tentulah harus dilakukan suatu pengamatan baik itu dari internal institusi ataupun eksternal institusi untuk menentukan sasaran atau objek yang akan diamati. Seperti halnya dalam lingkungan internal meliputi SDM, pendanaan, dan Sarpas, sedangkan dalam lingkungan eksternal meliputi masyarakat, wali murid, perusahaan, dan lainnya. Pengamatan lingkungan internal dilakukan untuk menganalisis faktor internal yang mempengaruhi institusi untuk menentukan di mana lembaga memiliki kekuatan dan kelemahan sehingga dapat mengelola peluang secara efektif dan menghadapi ancaman yang terdapat dalam lingkungan. Faktor internal yang dapat dikendalikan baik oleh pimpinan maupun oleh anggota, seperti halnya dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran, dalam strategi pencapaian, dalam sifat dan jenis kegiatan, serta dalam jenis teknologi yang digunakan. Sedangkan dalam pengamatan lingkungan eksternal dilakukan untuk menganalisis faktor internal yang merupakan faktor di luar kendali yang mempengaruhi arah dan tindakan dalam pengambilan keputusan yang datang dari suatu kebijakan pemerintah ataupun sosial budaya masyarakat. Proses menganalisa suatu lingkungan eksternal dan internal dilakukan bisa kita lihat dari segi analisis SWOT, di mana untuk mencapai suatu tujuan atau target yang ditetapkan, maka kita harus mengetahui apa yang menjadi suatu dasar atau unsur tolak ukur keberhasilan dalam mencapai tersebut. Dengan hal tersebut, maka dilakukannya analisis SWOT ini maka dapat identifikasi terkait kelemahan, kelebihan, tantangan, dan peluang yang akan dihadapi dalam suatu instansi. Dalam mengidentifikasi analisis SWOT bisa diambil dari tingkat kualitas atau pemenuhan yang paling menonjol untuk dilakukan dalam suatu instansi tersebut. Dalam proses analisa terkait lingkungan internal dan eksternal, dalam menetapkan asumsi SWOT diukur sesuai tingkat kepentingan atau kebutuhan dalam suatu instansi untuk mengembangkan suatu instansi dan mencapai suatu target yang ditentukan. Sehingga dengan proses analisis tersebut, maka kompetensi atau kemampuan dan kualitas yang dimiliki suatu instansi dapat mengatasi berbagai kelemahan atau ancaman yang akan terjadi. Dalam proses menganalisis strategi ini terdapat 4 segi untuk menjembatani pencapaian suatu target, baik itu target jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Di antaranya adalah di mana hal ini dapat dikatakan sebagai Balanced Scorecard atau BSC adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dengan mempertimbangkan aspek finansial dan non-finansial yang meliputi: pertama, terkait keuangan dalam memfasilitasi terhadap profit institusi; yang kedua, nilai baik institusi terhadap masyarakat; yang ketiga, meningkatkan program institusi; yang keempat, suatu pembelajaran atau evaluasi terkait keseimbangan kompetensi yang dibutuhkan institusi. Manfaat BSC ini diantaranya untuk memperjelas dan memperbarui strategi, untuk mengkomunikasikan strategi dalam perusahaan, untuk menyelaraskan tujuan unit dan individu dengan strategi, untuk menghubungkan tujuan dengan target dan anggaran jangka panjang, dan untuk melakukan tinjauan kinerja untuk meningkatkan strategi.
Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.